Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suprafi dari kelompok 6, kelas 22 Pengenalan Komputasi. Pada hari ini, kelompok kami akan melaksanakan presentasi tugas, yaitu mengenai simulasi layanan pesan antar makanan. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Suprafi, dengan NIM 196222038. Saya Febrian Rawanadi dengan NIM 165222058. Saya Mackenzie, NIM 165222168. Nama saya Juan dengan NIM 196222148. Adapun konten dari presentasi kami kali ini ada kajian, tujuan, dan tentunya ada cara kerja dari simulasi ini. Jadi kajian kami yaitu layanan pesan antar makanan ini adalah layanan pengantaran makanan dari rumah makan ke lokasi yang ditentukan konsumen. Dan tentunya ini sangat memudahkan karena konsumen tidak perlu lagi ke restoran, namun dengan hanya memesan, pesanan konsumen bisa datang ke rumah konsumen. Adapun tujuan dari proyek kami ini adalah untuk mengetahui dekomposisi dari sistem kerja aplikasi pesan antar makanan. Lalu juga ada untuk membuat rancangan simulasi yang menggambarkan kerja sistem aplikasi pesan antar makanan. Yang ketiga adalah untuk membuat pemrograman dalam bahasa pemrograman Python untuk menjalankan simulasi tersebut. Lalu ada dekomposisi dari permasalahan ini. Yang pertama, kita memecahnya dari sistem data dan sistem pembayaran. Sistem data itu kita pecah menjadi data pelanggan dan data restoran yang digabungkan menjadi database. Lalu di sistem pembayaran, kita menentukan total harga, lalu metode pembayarannya menggunakan e-money seperti GoPay, OVO, dan lain. Masih mute. Untuk selanjutnya itu flowchart mengenai input data restoran. Jadi pihak dari restoran akan menginput nama mereka dan akan dicek lokasinya. Jika lokasi terdeteksi, maka selanjutnya akan masuk ke input, daftar menu, serta harga satuannya, klik submit, lalu masuk ke database, dan selesai. Namun jika lokasi dari nama yang diinput tidak terdeteksi, maka akan muncul output error dan diminta untuk melakukan input nama hingga lokasinya terdeteksi. Setelah restoran selesai input data, berikutnya ada program untuk user. Dan untuk flowchart sendiri, pertama user akan menginput login details-nya, yaitu alamat surel dan juga password. Jika data terdeteksi, maka akan langsung bisa login. Namun jika tidak bisa, maka user akan diminta untuk register terlebih dahulu untuk masukkan data ke dalam database. Lalu setelah user berhasil login, user dipersilakan untuk memilih restoran yang ingin dipesan. Lalu setelah user memilih restorannya, user dapat memilih menunya dan juga memilih jumlah barang yang akan dipesan dari menu-menu tersebut. Lalu setelah menu sudah selesai dipesan, user akan ditampilkan harga total dari pesanannya dan diminta untuk membayar sesuai dengan saldo atau harga yang ditunjukkan. Dan jika saldonya cukup, maka pesanan akan dikirim ke database, dan jika tidak, maka selisih pesanannya akan dibayar melalui tunai atau cash. Jadi kesimpulannya adalah layanan pesanan antar makanan dan minuman dapat dipahami dengan melakukan observasi pada aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, serta melakukan dekomposisi untuk mengelompokkan permasalahan menjadi subpermasalahan. Setelah dekomposisi dilakukan, flowchart dibuat untuk memudahkan alur perjalanan program yang akan dibuat. Lalu fitur-fitur program pun di-develop berdasarkan kebutuhan program. Setelah seluruh program selesai tahap developing, dilakukan tahap debugging dan testing program untuk mencari kesalahan dan memperbaikinya. Setelah proses debugging dan testing selesai, program yang final pun siap untuk digunakan. Lesson learn atau pelajaran-pelajaran bisa dipahami dari proyek pada
tugas kali ini yang pertama adalah memahami cara kerja layanan pesan antar makanan dan minuman, lalu mengimplementasikan teori computational thinking, serta mengimplementasikan berbagai modul tersedia dari Python, dan juga memanfaatkan modul-modul open source yang tersedia di internet. Lalu memahami pengolahan database seperti request dan send data, serta parsing dan pengolahan data yang diterima dan dikirim ke database. Lalu mengimplementasikan rumus matematis, dan juga melalui bahasa pemrograman dan memasukkan ke dalam program. Lalu lebih memahami komponen Python, yaitu if, else, loop, array, dictionary, dan function, serta menerapkan validasi data seperti saat login ataupun seperti saat input restoran, serta melatih kerjasama dan berkomunikasi antar anggota kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas besar pertama kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.